Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pensiun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pensiun. Pensiun adalah masa di mana seorang berhenti bekerja karena memasuki usia atau kondisi tertentu, sehingga harus diberhentikan atau atas permintaannya sendiri. Seseorang yang sedang dalam masa pensiun tidak akan memperoleh pemasukan bulanan, namun berhak atas dana pensiun dari perusahaan tempat terakhir bekerja. Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versinya masing-masing. Mereka bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun, dan mereka memiliki berbagai alasan. Misalnya mereka sudah bosan, sudah lelah, tidak kuat, ataupun ingin fokus dengan hobi atau keluarganya sendiri. Selanjutnya ialah program pensiun. Program pensiun ini ialah program yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang secara berkala setelah peserta berhenti bekerja karena mencapai usia pensiun. Pemerintah telah mewajibkan semua pekerja menjadi peserta program pensiun karena program pensiun mendukung kesejahteraan manusia di masa tua yang berkontribusi kepada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan atas kemiskinan. Teori program pensiun. Dalam teori yang mengasumsikan kondisi pasar yang seimbang dan lengkap, individu dalam ekonomi akan memilih dasar klaim berdasarkan waktu yang memaksimalkan masing-masing utilitas, atau masing-masing individu akan menyusun perencanaan masa depannya untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya, terutama pada masa pensiun. Teori lain yaitu relevan adalah teori the life cycle hypothesis of saving, the demand for wealth and the supply of capital dari Modigliani pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa individu atau rumah tangga dalam ekonomi akan menunda konsumsi dengan menabung. Tabungan ini akan diakumulasi sampai pada masa individu atau rumah tangga mencapai usia pensiun dan akan mulai memanfaatkan tabungannya untuk konsumsi barang dan leisure. Sejarah program pensiun. Sejak awal belum ditemukan sejarah dana pensiun yang runtut. Namun, dana pensiun di Amerika Serikat pertama kali didirikan oleh perusahaan American Express pada tahun 1875. Di Indonesia, dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada zaman penjajahan diatur dalam Statblad nomor 550 tahun 1926 dan Statblad nomor 557 tahun 1934. Setelah zaman kemerdekaan, Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1951 tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda beserta anak piatunya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Dana Pensiun serta peraturan pemerintah yang merevisi aturan pemerintah Belanda. Administrasi pegawai negeri ditangani oleh Kantor Urusan Pegawai atau KUP yang sekarang sudah bernama Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Ketentuan mengenai pemberian pensiun tunjangan bagi mantan prajurit TNI dan Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada militer sukarela. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk perusahaan negara, PN Taspen berubah menjadi Perum Taspen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang pembelajaan pensiun kemudian diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri dan pensiun janda atau DUDA.
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tentang pembentukan Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat dengan Perum Taspen yang kemudian diubah menjadi PT Taspen. Pada tahun 1992 lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Pentingnya program pensiun. Di usia tua, ketika kita tidak bekerja lagi dan biaya hidup masih tinggi, pengeluaran tidak terduga sering muncul. Makin tua, tentunya kesehatan makin menurun dan seringkali memerlukan biaya kesehatan yang lebih besar. Biaya pangan mungkin hanya bisa dikurangi sedikit dan biaya listrik pun terpaksa harus kita lebih hematin. Dapat dimaklumi bahwa sebagian karyawan kurang mempunyai minat usaha sampingan dan sebagian lagi kurang berani menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung secara mandiri. Pada akhirnya pun tabungan menjadi salah satu solusinya. Manfaat pensiun dari program pensiun ini merupakan pilihan terbaik pertama yang perlu dimiliki untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan di masa tua. Pemerintah telah mewajibkan semua pekerja menjadi peserta program pensiun karena program pensiun ini mendukung kesejahteraan manusia di masa tua yang berkontribusi kepada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan atas kemiskinan. Dapat dilihat bahwa pada saat kita lahir hingga usia tua, kita telah melakukan perjalanan hidup dan biaya. Mulai dari lahir hingga masa sekolah sampai dengan kuliah, kita dihadapkan oleh keperluan biaya, mulai dari biaya orang tua, beasiswa, dan semua itu perlu biaya. Untuk itu, kita diharuskan berhemat dan menabung. Masuk ke masa produktif, kita sudah usaha dan berpenghasilan sendiri, mencukupi biaya dan resiko sendiri, memenuhi keinginan punya keluarga, mobil, dan lain-lain. Maka dari itu, pada masa ini, produktif ini, kita perlu berhemat dan berinvestasi dan dana untuk masa tua. Lalu, masuk ke masa pensiun atau tua. Kita sudah mengalami penurunan mulai dari penghasilan, biaya hidup, hingga kesehatan pun ikut menurun. Untuk itu, kita memerlukan penghasilan pasif untuk mencukupi kebutuhan di masa pensiun ini. Jenis-jenis program pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, terdapat dua macam program pensiun, yaitu yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. PPMP ini adalah manfaat pensiun yang didapatkan dan akan diterima yang telah ditentukan sebelumnya dalam suatu formula tertentu. Siklus pada gambar ini ialah di mana pendiri atau peserta membayar iuran normal dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Namun, bila kekayaan bersih program pensiun lebih rendah dari kewajiban aktuaria, maka pendiri harus menambah iuran agar kekayaan bersih minimal sama dengan kewajiban aktuaria dengan cara membayar iuran tambahan. Kewajiban aktuaria atau harus dihitung oleh aktuaris adalah total dana yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban pembayaran manfaat pensiun hingga pensiunan habis dihitung dengan nilai sekarang. Kekayaan program pensiun harus diinvestasikan dan hasil investasinya setelah dikurangi dengan biaya-biaya, baik biaya investasi maupun biaya operasional, akan menambah kekayaan program pensiun tersebut. Manfaat pensiun dibayar sesuai dengan yang telah diatur di dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun. Program pensiun iuran pasti atau PPIP. PPIP ini adalah manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pensiun. Selanjutnya, penyelenggara program pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya dan masing-masing peserta diberikan rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Siklus pada gambar ini di mana pemberi kerja dan peserta membayar iuran ke penyelenggara program pensiun. Dan tanggung jawab pemberi kerja hanya sampai selesai dengan membayar iuran. Peserta memiliki buku catatan tentang iuran. Aset program pensiun terdiri dari total aset dikurangi biaya-biaya operasional dan sisanya adalah iuran untuk peserta dan hasil pengembangannya yang didistribusikan kepada rekening peserta secara proporsional. Iuran yang masuk kemudian diinvestasikan. Hasil investasi tersebut harus dikembalikan ke program pensiun setelah dikurangi biaya operasional dicatatkan ke rekening masing-masing peserta secara proporsional.
Manfaat pensiun dibayar sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya operasional secara proporsional. Program pensiun wajib. Program pensiun wajib dicadangkan oleh negara dan lembaganya didirikan oleh negara. Pegawai negeri sipil atau PNS atau aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan diberikan program pensiun yang dijamin oleh negara yang diselenggarakan melalui PT Taspen dan PT Asabri. Sedangkan bagi seluruh pekerja pemerintah juga wajib memberikan jaminan program pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jenis program pensiunnya adalah program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan kecukupan dananya dijamin oleh negara. Lembaga penyelenggara program pensiun wajib. 1. PT Taspen. Penyelenggara program pensiun yang pertama adalah PT Taspen, yang mengkhususkan bagi pegawai negeri sipil dan seluruh pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya. PT Taspen erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurusi administrasi dan gaji pegawai negeri sipil serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran atau pendanaan dan manfaat pensiun pegawai negeri sipil. Program kesejahteraan PNS yang dikelola PT Taspen terdiri dari program tabungan hari tua dan program pensiun. PT Taspen harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK karena berbadan hukum sebagai BUMN berbentuk perseroan terbatas. PT Taspen pun diwajibkan mempunyai unit Satuan Pengawasan Internal atau SPI. Pengawasan PT Taspen dilakukan oleh Dewan Komisaris PT Taspen yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko yang anggotanya di luar jajaran internal PT Taspen. Kedua, PT Asabri. PT Asabri memberikan produk layanan bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang berupa: yang pertama itu santunan asuransi atau SA, yang kedua santunan nilai tunai asuransi atau SNTA, yang ketiga santunan resiko kematian atau SRK, keempat santunan risiko kematian khusus atau SRKK, yang kelima santunan biaya pemakaman atau SBP, yang keenam santunan cacat karena dinas SCKD, ketujuh santunan cacat bukan karena dinas SCKBD, ke-8 santunan biaya pemakaman istri atau suami yang disebut SBPI atau I, yang ke-9 santunan biaya pemakaman anak atau yang bisa disebut SBPA. Pengawasan PT Asabri dilakukan oleh Dewan Komisaris PT Asabri yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN atau Pertahanan Keamanan. Selanjutnya komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko yang anggotanya di luar jajaran internal PT Taspen. 3. BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk mengatur program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran kepesertaan, pembayaran, dan penghentian manfaat jaminan pensiun. Dalam peraturan pemerintah ini, jaminan sosial bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dalam peraturan ini, jika pemberi kerja selain penyelenggara negara nyata lalai tidak mendaftarkan pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri. Pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara eksternal dan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal atau SPI. Pengawasan oleh OJK. Dasar hukum kegiatan pengawas BPJS Ketenagakerjaan oleh OJK yaitu Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang pengawas BPJS oleh OJK. Pengawasan dimaksud masih bersifat complaint based dengan ruang lingkup pengawasan meliputi 1. Kesehatan keuangan,
2. Penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis. 3. Pengelolaan dan kinerja investasi. 4. Penerapan manajemen risiko dan kontrol yang baik. 5. Pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan. 6. Valuasi aset dan liabilitas. 7. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, keterbukaan informasi kepada masyarakat. Program pensiun sukarela. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah salah satu program pensiun sukarela yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Program pensiun ini memberikan manfaat pensiun yang pasti sesuai yang dijanjikan. Risiko investasi atau kekurangan dana ditanggung oleh pendiri atau pemberi kerjanya. Besar program pensiun manfaat pasti, manfaatnya bergantung pada 1. Masa kerja atau MK. 2. Faktor penghargaan tahunan atau F, maksimum 2,5% per tahun. 3. Penghasilan dasar pensiun atau PHDP untuk menghitung besar iuran. Yang keempat, manfaat pensiun atau MP. Contoh perhitungan program pensiun manfaat pasti. Misalnya, Pak Tony merupakan pegawai PT XYZ dan sudah menjadi peserta dana pensiun XYZ selama 29 tahun. 1 tahun lagi, Pak Tony akan memasuki masa pensiun dengan masa kerja 30 tahun, serta gaji pokok terakhir sekitar 3 juta rupiah. Dana pensiun XYZ menjalankan program pensiun manfaat pasti dengan iuran peserta sebesar 5% dari PHDP. Apabila rumus pensiun di dana pensiun XYZ adalah MP sama dengan MK kali F kali PHDP dengan faktor penghargaan tahunan F sama dengan 2,5% dan PHDP sama dengan gaji pokok terakhir. Maka manfaat pensiun per bulan yang diterima Pak Tony adalah MP sama dengan 30 kali 2,5% kali 3 juta sama dengan 2.250.000 rupiah. Program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti atau PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pemberi kerjanya tidak memberikan jaminan kecukupan dana. Beban pemberi kerja sudah jelas, resiko investasi ditanggung oleh masing-masing peserta. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh dana pensiun. Perbedaan antara PPMP dengan PPIP. Aspek iuran pekerja, PPMP-nya sudah ditetapkan, PPIP sudah ditetapkan tetapi peserta boleh menambah. Aspek iuran pendiri, PPMP-nya dihitung oleh aktuaris, PPIP-nya sudah ditetapkan. Aspek iuran tambahan atau jaminan mandiri. PPMP bila kekayaan dana pensiun lebih kecil dari kewajiban aktuaris, pendiri harus membayar iuran tambahan. PPIP tidak ada iuran tambahan atau jaminan, kewajiban pemberi kerja hanya membayar iuran. Aspeknya rekening tiap peserta, PPMP-nya tidak ada, PPIP ada berisi akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana masing-masing. Aspek investasi, PPMP-nya untuk membantu pemberi kerja mencukupi kewajiban aktuaris, resiko investasi ditanggung pendiri. Sedangkan PPIP untuk mengembangkan dana peserta, resiko investasi ditanggung peserta. Aspek manfaat pensiun, PPMP sudah ditetapkan di dalam peraturan dana pensiunnya atau PDP. Sedangkan PPIP-nya sesuai akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Aspek Past Service Liability atau PSL, PPMP-nya PSI diakui menjadi beban pendiri, sedangkan PPIP tidak ada PSI. Aspek kenaikan manfaat pensiun atau MP, PPMP-nya ada tidaknya diatur oleh PDP, sedangkan PPIP tidak ada kenaikan MP. Jenis manfaat pensiun. Yang pertama itu manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
Yang ketiga itu manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Dan yang terakhir, pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu program pensiun merupakan program yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang secara berkala setelah peserta berhenti bekerja karena mencapai usia pensiun. Di usia yang makin tua ini tentunya kesehatan makin menurun dan seringkali memerlukan biaya kesehatan yang lebih besar. Biaya pangan mungkin hanya bisa dikurangi sedikit. Biaya listrik terpaksa harus lebih hemat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Terdapat dua macam program pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah manfaat pensiun yang didapatkan yang akan diterima telah ditentukan sebelumnya dalam suatu formula tertentu. Program pensiun iuran pasti atau PPIP adalah manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pensiun. Program pensiun wajib dicadangkan oleh negara dan lembaganya didirikan oleh negara. Pegawai negeri sipil atau PNS atau aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan diberikan program pensiun yang dijamin oleh negara melalui PT Taspen dan PT Asabri. Sedangkan bagi seluruh pekerja pemerintah juga wajib memberikan jaminan program pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program pensiun sukarela ada beberapa jenis antara lain termasuk program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Mungkin sekian dulu dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya dari teman-teman sekalian, di kolom komentar aja ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.